Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan senantiasa terlimpahkan untuk kita semua. Demikian pula rahmat Allah dan berkahnya, insya Allah. Ada beberapa manusia yang dalam kehidupannya senantiasa mengutamakan sesamanya. Mengapa demikian? Ini karena mereka belum banyak memahami status mereka sebagai hamba Allah. Yang mereka lihat hanyalah yang terlihat oleh mata lahir mereka, yaitu sesama makhluk, dan mereka tidak bisa melihat yang gaib dan yang maha gaib. Mereka mengutamakan sesama dalam kondisi kekurangan atau kesulitan maupun berkecukupan hingga berlebihan. Baik, kita akan coba uraikan kedua kondisi tersebut, pemirsa. Yang pertama adalah saat manusia dalam kondisi kekurangan atau kesulitan, misalnya sedang menghadapi masalah baik sosial maupun ekonomi. Yang pertama terfikir oleh mereka adalah sesama manusia yang bisa membantu atau menolong mereka mengatasi masalah yang sedang mereka hadapi. Misalnya masalah dengan keluarga, dengan tetangga, teman, atau orang lain. Dalam masalah ekonomi, yaitu saat mereka kesulitan keuangan, maka yang terfikir oleh mereka adalah siapa yang bisa membantu mereka untuk meminjamkan uangnya. Mungkin saudara, teman, atau tetangga yang mampu. Itulah yang terjadi. Mereka belum menyadari bahwa semua masalah yang terjadi adalah kehendak Allah untuk hamba-hambanya agar belajar untuk bisa menghadapi dan memahami makna dari kehidupan ini. Jadi mereka menomor sekiankan Allah untuk mohon pertolongannya. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah sangatlah dekat. Yang terjadi adalah mereka pada akhirnya memohon pertolongan Allah setelah mereka tidak bisa mendapatkan pertolongan dari sesama. Yang kedua, pemirsa, adalah saat manusia dalam kondisi berkecukupan, bahkan berlebihan. Mengapa mereka membutuhkan dan mengutamakan sesama manusia? Yaitu karena dorongan nafsu mereka untuk mewujudkan keinginannya. Apakah yang mereka inginkan dari sesama itu? Dengan apa yang ada pada mereka yang menurut mereka adalah miliknya, mereka akan muncul sifat riyaknya dengan memamerkan kepada sesama apa-apa yang mereka merasa miliki. Apa saja yang mereka merasa miliki itu? Kita ambil contoh, yaitu harta, kekayaan, jabatan, kedudukan, status sosial, dan lain sebagainya. Mereka tujukan semua itu dengan maksud dan tujuan agar orang-orang menghargai mereka, menghormati mereka, menyanjung dan memuji mereka,
merasa rendah diri terhadap mereka, menuruti apapun keinginan dan perintah mereka. Semua keinginan itu berawal dari sifat riya mereka yang diiringi dengan munculnya sifat ujub, yaitu membanggakan diri sendiri. Dan pada akhirnya muncullah sifat sombongnya. Ketahuilah bahwa semua sifat-sifat tersebut hanya milik Allah, dan Allah lah yang berhak. Jadi manusia yang tidak memiliki daya upaya dan kekuatan apapun tidak pantas dan tidak berhak untuk menunjukkan sifat-sifat itu kepada sesama. Dan Allah tidak ridho terhadap hamba-hambanya yang berperilaku seperti itu. Allah Maha segalanya. Semua masalah datang darinya, dan pertolongan Allah sangatlah dekat. Mengapa mereka tidak terfikir untuk mengutamakan Allah saat menghadapi kesulitan, saat menghadapi masalah? Padahal Allah Maha segalanya. Pertolongan Allah bisa langsung, bisa juga melalui hamba-hambanya yang lain. Allah lah yang menggerakkan mereka semua. Dan mereka tidak terfikir pula bahwa kelebihan apapun yang mereka merasa miliki adalah semuanya milik Allah. Hamba-hamba seperti itu tidak memahami dan begitu beraninya menyatakan milik Allah sebagai miliknya. Sungguh beruntung hamba-hamba yang mau berfikir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.